Masalahnya sekarang si Habib ini malah membuat tema konten dengan dua orang yang sempat dilaporkan menista agama ini, ya, akrab sekali, intens sekali, dan kontennya dikasih nama pemuda tersesat. Dengan adanya konten pemuda tersesat, keberkahan yang didapat tak hanya sekedar banyaknya yang dinikmati dakwah tersebut, tetapi juga ditambah dengan adanya celengan pemuda tersesat. Dana yang terkumpul dari celengan tersebut bisa membantu wirausaha, pendidikan, dan kesehatan mental para pemuda tersesat. Program donasi celengan pemuda tersesat diakses melalui kitabisa.com dengan total donasi hingga sekarang mencapai sekitar 920 juta. Diketahui sejumlah lebih 300 juta telah didonasikan dan disalurkan untuk pendidikan, wirausaha, dan kesehatan mental pemuda tersesat di berbagai wilayah. Tak hanya itu, donasi diberikan pula untuk beasiswa nyantri di Tahrim, Yaman, kuliah di kedokteran di Ambon, nyantri di Gontor, dan lain sebagainya, serta membantu 10 media Islam dimulai dari NU, Muhammadiyah, dan lainnya. Media tersebut untuk terus menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Pengikut pemuda tersesat yang semakin hari kian bertambah membawa Habib Hussein untuk tetap melanjutkan dakwah pemuda tersesat tersebut hingga saat ini. Akhirnya beliau kemudian mengembangkan pemuda tersesat menjadi Yayasan Pemuda Tersesat. Para pemuda tersesat maju satu langkah dengan menyediakan platform buat pemuda tersesat atau siapapun yang simpati pada program dakwah pemuda tersesat. Habib Hussein Ja'far mengajak siapapun untuk mendonasikan uangnya sejumlah berapa saja untuk digunakan membantu pemuda tersesat yang membutuhkan uluran dana. Platform ini dinamakan Celengan Pemuda Tersesat, yaitu mereka adalah pemuda-pemuda yang sedang berjuang mencari jalannya masing-masing dan mungkin bingung harus bertanya ke siapa. Karena itu Habib Hussein mempunyai visi bagaimana jika ada sebuah gerakan solidaritas di mana pemuda tersesat bisa membantu pemuda tersesat lainnya. Sesuai konsep saling tolong-menolong, Celengan Pemuda Tersesat ini bukan hanya menggalang dana, namun bisa juga menjadi wadah jika ada pemuda yang membutuhkan bantuan. Donasi akan disalurkan secara berkala kepada orang yang membutuhkan dan sudah terverifikasi bahwa memang membutuhkan donasi itu. Donasi yang sudah disalurkan akan diupdate secara berkala di kitabisa.com. Habib Ja'far sering sekali mendapatkan curhatan masalah pemuda tersesat di bidang ekonomi, pendidikan, dan mental. Ada yang butuh dana usaha, ada yang butuh guru agama, hingga ada yang mengalami masalah mental sampai mau bunuh diri yang perlu dibantu disediakan jasa psikologi dan psikiater. Terlebih di masa pandemik, banyak pemuda tersesat yang kesulitan secara ekonomi, khususnya mereka yang mata pencahariannya dari berjualan. Melakukannya PPKM tentu membuat mereka kesulitan memiliki pendapatan seperti hari-hari biasanya. Maka itu Habib Hussein mengajak para pemuda tersesat untuk membuktikan kalau kita itu benar-benar tersesat di jalan yang benar. Oleh karena itu, Celengan Pemuda Tersesat membantu dari pendidikan, masalah mental, dan wirausaha. Yang pertama, pemuda tersesat ini membantu di bidang pendidikan. Pendidikan seperti orang yang bertato mau nyari tempat ngaji atau belajar kadang merasa malu. Habib Hussein memberikan informasinya dan menyediakan tempatnya. Ada juga yang nggak dapat beasiswa, Habib Hussein memberikan beasiswa kepada mereka.
Tahap awal penyaluran pencairan dana sekitar 6.500.000. Rencana penggunaan dana pencairan ini untuk mendukung program pendidikan Fund Islam berupa belajar Al-Quran untuk 50 anak jalanan di Kampung Pemulung, Kampung Utan, dan Kampung Pemulung Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan selama 3 bulan. Pada 14 Juli 2021, pencarian dana sekitar 4.500.000. Rencana penggunaan dana pencarian donasi digunakan untuk implementasi program beasiswa celengan pemuda tersesat kepada penerima beasiswa Ignatius Dede Satyo Aksa, mahasiswa Universitas Patimura lokasi di NTT. Selain itu, pencairan dana sekitar 20 jutaan donasi digunakan untuk implementasi biaya pendidikan beasiswa santri ke Darul Nazah Tahrim di Yaman selama 8 semester yang didampingi oleh Pondok Pesantren Ummatil Mukminin. Pada 30 Juni 2021, pencarian dana sekitar 2.900.000. Donasi ini digunakan implementasi program bantuan pendidikan kepada penerima beasiswa AD Rifi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. Lalu pada 19 Agustus 2021, pencairan dana sekitar 4.500.000 untuk program pendidikan, itu untuk pembelian buku perpustakaan Jumpa Dahlan di lokasi Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara. Berikutnya pada tanggal 24 Agustus 2021, sekitar 3 jutaan untuk program-program pendidikan beasiswa mahasiswa Tafid Maroko atas nama Nikmatul Maula. Kedua adalah donasi diberikan ke bidang kemanusiaan, yang mana pandemi COVID-19 menurut W20 hingga pertengahan bulan Juni 2021 di Indonesia telah menginfeksi sekitar 3.200.000-an serta memberikan dampak khusus meningkatnya angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat semakin menurun. Tidak dapat dibantah problem ekonomi menjadi problem besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia sebagai dampak pandemi COVID-19. Bahkan ada yang harus rela menahan lapar berhari-hari karena tidak ada uang untuk membeli sembako. Fenomena tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus putus hubungan kerja di tengah masyarakat. Terlebih jika mengacu pada pertumbuhan ekonomi selama COVID-19 mengalami penurunan secara drastis. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam upaya menanggulangi problem sosial ekonomi yang ada. Oleh karena itu, Yayasan Pemuda Tersesat diinisiasi Habib Husein Ja'far Al-Hadar menghimpun dana sekitar 900 jutaan untuk membantu warga yang bertahan di tengah pandemi COVID-19. Anggaran ini dimanfaatkan membantu warga yang membutuhkan selama krisis pandemi COVID-19. Program ini dihimpun lewat plafon donasi celengan pemuda tersesat yang ada di kitabisa.com. Pencarian dana sekitar 15 juta didonasikan digunakan untuk implementasi pembangunan paket lebaran berupa THR, uang tunai, dan alat ibadah, baju koko, sarung, kopiah untuk 25 anak pang dan anak jalanan, serta 5 guru ngaji di Cibinong, Bogor. Pada tanggal 2-9 Mei 2021, pencarian dana sekitar 7 juta didonasikan untuk implementasi penyaluran 200 paket iftar makanan kotak untuk para pengguna jalan, pedagang kaki lima, pemulung, pengamen, anak jalanan di daerah Cibinong, Bogor. 4 September 2021, pencairan dana sekitar 6 juta. Donasi digunakan untuk implementasi pemberian paket sembako dan vitamin untuk warga yang isoman di Jember. Lalu pada 6 September 2021, pencairan dana sekitar 3.100.000-an untuk implementasi bantuan paket sembako dan vitamin untuk 15 warga isoman. Di lokasinya di Tangerang Selatan. Dengan adanya kontribusi tersebut, masih saja ada yang kaum-kaum yang mengomentari negatif tentang Yayasan Pemuda Tersesat. Video Benteng Akidah
yang mana videonya ini. Nah, yang paling apa namanya membuat kami itu curiga dan khawatir dan bertanya-tanya, kenapa si Habib ini sangat dekat sekali dengan orang yang suka mengolok-olok syariah dan sunnah, ya. Dan dulu sempat diangkat dia sebagai penista agama seperti itu, Be. Siapa yang dimaksud nih? Itu si Coki sama Ritan Muslim itu, Be. Yang masak babi sama kurma, ya. Yang ngolok-ngolok neraka begitu, Be. Ya, siap. Nah, tahu. Masalahnya sekarang si Habib ini malah membuat tema konten dengan dua orang yang sempat dilaporkan menista agama ini, ya, akrab sekali, intens sekali, dan kontennya dikasih nama pemuda tersesat. Artinya, saya boleh curhat nih, Be. Saya boleh curhat kan? Kata-kata tersesat di dalam literatur agama kami, agama kita Islam, itu kan sesuatu yang dibenci, yang harus dijauhi. Kenapa malah ini dibuat satu tren di kalangan anak muda, ya, sehingga nanti nama agama itu tidak sedikit demi sedikit akan hilang kewibawaannya. Nah, ini salah satunya. Dan yang menjadi pertanyaan saya lagi, ya, karena kita kan juga pernah ngaji, ya, di mana-mana. Insya Allah umum lah, setiap pesantren akan menemukan namanya kitab Sulam Taufik yang boleh saya bacakan sekilas. Wa qad kasura fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum 'anil Islam wala yarawna dzalika dzamban fadlan an kaunihi kufran. Jadi yang mana kesimpulannya untuk teman-teman publik, ya, arti daripada yang kita bacakan di masa-masa itu, ya, Syekh Abdullah, ya, siapa pengarang Sulam Taufik itu, Be? Ini betul-betul kuat di dalam memegang agama dan akidah. Beliau mengatakan di zamannya beliau saja banyak orang yang membuat mainan olo-oloan di dalam persoalan agama sehingga dia bisa keluar dari Islam, kata Syekh tersebut di dalam kitab Sulam Taufik. Nah, minimal sudah melakukan dosa, apalagi dia akan menjadi kufur hanya gara-gara mengolok-olok, kayak misalkan yaitu tadi haram diolok-olok, neraka diolok-olok. Sekarang juga menggunakan nama pemuda tersesat dengan bangganya. Nah, ini salah satunya. Sekarang langsung dengan adanya video tersebut, mungkin beliau lebih suci dan lebih baik daripada pemuda tersesat, hingga polisi resmi menjadikan seorang kiai asal Jember tersebut yang bernama Muhammad Fahmi Mawardi sebagai tersangka, dan beliau ditahan terkait kasus dugaan pencabulan santri. Kiai tersebut merupakan pengasuh pondok pesantren. Sebelumnya Kiai Pondok Pesantren Jember ini dilaporkan sang istri karena diduga mencabuli 11 santriwati dan 4 ustazah di kamar khusus dengan kode fingerprint. Fahmi Mawardi mengaku bahwa ia siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta sambil telanjang sebagai hukuman apabila tuduhan tersebut benar. Fahmi juga pernah bersumpah dengan atas nama Tuhan. Dan kasus tersebut ternyata benar. Hingga sekarang Fahmi belum melaksanakan apa yang dijanjikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, untuk para pemuda tersesat selalu tersesat dalam kebenaran. Dan itulah laporan-laporan tentang kegiatan atau kontribusinya para pemuda tersesat yang selama ini yang telah dilakukan oleh pemuda tersesat melalui platform di kitabisa.com dan dengan nama celengan pemuda tersesat